Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku kaum muslimin, sahabat Sekolah Al-Qasimi, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan contoh teladan dalam kehidupan manusia, termasuk bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sungguh terdapat contoh teladan dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam serta orang-orang yang bersamanya. Dan karena itu Nabi Ibrahim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Al-Quran. Ini menunjukkan beliau adalah sosok teladan yang harus diteladani oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memberinya sebutan Khalilullah, kekasih Allah. Dalam konteks kehidupan keluarga dan pendidikan keluarga, Nabi Ibrahim adalah profil Nabi yang sukses mendidik anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita telusuri ayat-ayat Al-Quranul Karim, banyak di sana dijelaskan bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya Ismail dan Ishak sehingga anak-anak itu menjadi anak yang soleh. Bahkan Nabi Ismail alaihissalam termasuk Nabi yang istimewa juga, yang nantinya dari keturunan beliau lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada 8 strategi Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anak yang soleh, anak yang ideal itu. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum mendidik anaknya Ismail alaihissalam, terlebih dahulu dia mementingkan sosok istri yang taat lagi soleha. Jadi kata kunci pertama adalah kalau ingin melahirkan generasi yang soleh itu harus didahului dengan menemukan pasangan atau mencari jodoh dengan mengutamakan keagamaannya. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam awalnya menikah dengan Siti Sarah yang merupakan seorang perempuan soleha. Bahkan karena Allah menguji mereka, lama baru memiliki anak, sampai-sampai Sarah itu ridho kepada suaminya untuk menikahi perempuan lain yang bernama Siti Hajar. Dalam beberapa riwayat dikatakan Siti Hajar hanya seorang perempuan biasa, akan tetapi dia adalah seorang perempuan yang taat, yang soleha. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengutamakan perempuan yang kaya, yang terpandang, tetapi mengutamakan kesalehannya. Inilah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'ah li'arba'i khisalin. Seseorang itu menikahi perempuan biasanya karena ada 4 alasan. Limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha. Karena hartanya, keturunannya, cantiknya, karena agamanya. Tapi Nabi Muhammad memerintahkan kepada umatnya, wasfar bijatid bin taribat yadaka. Kau pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Karena bagaimanapun seorang perempuan, istri itu adalah menjadi guru terbaik dalam lingkungan keluarga. Jika kita memilih perempuan yang jahat, yang tidak taat kepada Allah, akan sulit mereka menjadi seorang guru terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi dalam konteks mendidik anak yang soleh. Sulit akan lahir anak-anak soleh dari perempuan yang jahat, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kunci pertama dalam mendidik keluarga, anak-anak, keturunan yang soleh. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah agar dianugerahkan anak yang soleh. Nabi Ibrahim sadar bahwa kesalehan seorang anak itu tidak semata-mata karena jerih payah orang tua, tetapi juga merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah
Dan doa Nabi Ibrahim itu diabadikan dalam Quran surah Al-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak keturunan yang termasuk dari kelompok orang-orang yang soleh. Dan ternyata nanti Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengabulkan doa Nabi Ibrahim sang kekasih Allah itu. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam selain berdoa, dia juga menjadi teladan bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Nah, ini seperti yang dikatakan tadi, bahwa Nabi Ibrahim itu memang sosok teladan, tidak hanya bagi umatnya, kaumnya, tentu juga bagi keluarganya. Jadi seseorang itu tidak hanya dituntut jadi teladan di tempat pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat. Jangan lupa, lingkaran yang terkecil dia dalam keluarganya, dia harus menjadi seorang teladan bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi keluarga besarnya, sehingga doa tadi itu mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita yang sungguh-sungguh, di samping tadi kita bermunajat kepadanya. Dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam itu kita lihat bagaimana Ibrahim memiliki sifat mulia, yang kemuliaan sifat itu diwarisi oleh anaknya Ismail alaihissalam. Dalam Al-Quran surah Hud ayat 75 misalnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu memiliki sifat halim, santun, kemudian dia suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah As-Saffat ayat 101, Allah jawab tadi doa Nabi Ibrahim itu, Rabbi habli minas solihin, dengan firman-Nya, wa fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang halim. Halim, santun. Tadi dikatakan Nabi Ibrahim itu memiliki sifat halim, ya. Kemudian Allah anugerahkan pula anaknya yang juga bersifat halim. Ini tidak mungkin mewarisi begitu saja secara genetis, ketika halim bersifat santun ayahnya maka anaknya santun. Belum, tidak seperti itu. Tentu ada proses pendidikan. Ya, sifat seorang ayah itu akan diikuti oleh anaknya, karena anaknya melihat dan meneladani si anak. Sulit rasanya seorang orang tua yang jahat, yang jauh dari Allah, yang bermaksiat, lalu tiba-tiba anaknya seketika langsung menjadi orang yang soleh tanpa ada proses pendidikan dari orang tuanya atau dari lingkungan yang lain. Ya, walaupun ada orang tua yang katakanlah jauh dari Allah, anaknya menjadi soleh, tentu anak ini juga mendapatkan pendidikan mungkin dari pihak lain. Tetapi pada hakikatnya seorang anak akan mudah menjadi anak yang soleh ketika dia mendapatkan keteladanan dari orang tuanya, dari guru-gurunya, beserta lingkungan sekitarnya. Saudara yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, yang paling penting lagi adalah Nabi Ibrahim tidak sekedar berdoa saja, lalu kemudian dengan keteladanan, Nabi Ibrahim juga mengkondisikan lingkungan. Nabi Ibrahim memilih lingkungan terbaik untuk mendidik anaknya, Ismail alaihissalam. Nah, ini menarik. Dalam sejarah dijelaskan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya yang masih bayi Ismail alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar ditempatkan ke sebuah negeri yang belum berpenghuni, yaitu Makkah yang kita kenal sekarang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang sangat dihormati. Ya Tuhan kami, hal itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat penjelasannya dalam tafsir, Nabi Ibrahim AS membawa putranya Ismail yang masih bayi serta istrinya Siti Hajar ke sebuah lembah, lalu kemudian dia tinggalkan. Sebelum dia meninggalkan, Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, kenapa
kau tinggalkan kami di sini? 3 kali Siti Hajar bertanya pertanyaan yang sama. Kemudian Siti Hajar merubah pertanyaannya, apakah Allah yang merintahkan engkau supaya meninggalkan kami, meletakkan kami di tempat yang belum berpenghuni ini? Kemudian Ibrahim mengatakan, "Na'am, ya." Kemudian Siti Hajar menampakkan dirinya sebagai seorang istri yang solehah, yang taat kepada suami, dengan berkata, "Wahai suamiku, jika memang ini perintah Allah, maka kami akan rela untuk tinggal di sini. Karena sungguhnya kecintaanmu kepada Allah melebihi kecintaanmu kepada kami sebagai keluargamu. Dan tentulah itulah keputusan terbaik. Ketaatan seorang hamba kepada Allah tidak bisa ditawar-tawar." Ibrahim pun berjalan, kemudian meninggalkan mereka, dan di balik bukit itu tadi Nabi Ibrahim membacakan doa tadi. Ternyata Nabi Ibrahim bukan meminta kepada Allah agar mereka diselamatkan, agar mereka di sana kenyang, dapat buah-buahan. Dan itu yang pertama. Justru doa Nabi Ibrahim adalah agar kiranya anak-anaknya ini menjadi orang yang mendirikan sholat, dan kelak umat Islam, umat manusia juga taat kepada Allah, mendirikan sholat di tempat itu. Kemudian ternyata Allah pun mengabulkan doa Ibrahim. Bahkan buah-buahan juga berlimpah di sana, meskipun kondisinya adalah sangat tandus. Inilah doa seorang kekasih Allah, di mana hingga saat ini umat Islam ramai-ramai berkunjung ke sana untuk mendirikan sholat, apakah dalam bentuk ibadah haji, ibadah umroh, dan yang lainnya. Yang pasti umat Islam berbondong-bondong mendirikan sholat di sekitar Masjidil Haram. Subhanallah. Saudara yang dimuliakan Allah, maka dalam pendidikan kita juga tahu bahwa untuk mendidik perilaku akhlak manusia itu memang tidak cukup hanya dengan pengetahuan semata, tetapi mesti ada keteladanan dan didukung oleh lingkungan yang kondusif. Disinilah pentingnya kita bermasyarakat, butuh pemimpin sehingga mampu mengintervensi dan mengkondisikan lingkungan, di mana lingkungan itu bebas dari praktik-praktik maksiat. Lingkungan itu mendukung kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menampilkan akhlak mulia, dan kita mudah menegakkan peradaban yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, berikutnya model pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendidik anak-anak yang soleh itu adalah, Nabi Ibrahim itu seorang ayah yang demokratis dan komunikatif kepada anak-anak. Saudaraku, dalam Al-Quran dikatakan, dijelaskan suatu peristiwa yang amat sangat genting. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ismail itu sudah mulai memasuki usia ya sanggup, Ibrahim justru mendapat mimpi untuk menyembelih anaknya. Lalu kemudian peristiwa yang sangat genting itu, Nabi Ibrahim tetap menampakkan sebagai seorang ayah yang penuh cinta kasih sayang, yang komunikatif dengan menyapa anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang. Ya. Ini arafil manam, anni azbahuka fanzur maza tara. Aku bermimpi jam 1 malam, aku menyembelih engkau, fanzur maza tara. Bagaimana pendapatmu? Masih diberi kesempatan, ruang kesempatan untuk berdialog secara demokratis dan penuh komunikasi dengan basis kasih sayang. Nah, inilah kekuatan seorang ayah. Seorang ayah tidak sekedar mencari nafkah, tapi dia memiliki peranan penting dalam mendidik anaknya dalam bentuk komunikasi yang tegas, penuh wibawa, tetapi basisnya tetap rahmah, kasih sayang. Saudara yang dimuliakan Allah, dan ternyata Nabi Ibrahim yang tadi kita sebut memiliki sifat halim yang santun penuh dengan keteladanan itu, memang telah berhasil mendidik anaknya, sehingga Ismail yang masih muda belia itu dengan tegas pula berkata, menjawab, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku sayang, kerjakan saja apa yang telah Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau akan mendapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Ini penting. Jangan marah-marah, jangan membentak-bentak, tapi seorang ayah
harus tetap berkomunikasi dengan cara yang demokratis dan penuh kasih sayang. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keenam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam mencintai anak-anaknya itu hanya karena Allah. Sehingga dia tak berlebih-lebihan mencintai anak itu. Kita tahu Nabi Ibrahim itu sangat menginginkan dan mendambakan seorang anak. Sampai-sampai usianya dalam tafsir Hamka disebutkan 80-an tahun. Ya. Sudah hampir 1 abad. Baru dia dianugerahkan anak. Bayangkan itu betapa cintanya dia kepada anaknya itu. Begitu lama dia mendambakan. Tiba-tiba anak sematawayang ini diperintahkan Allah untuk disembelih. Seakan-akan Allah berkata, "Hei Ibrahim, mana yang kau cintai, anakmu atau aku?" Tetapi Nabi Ibrahim AS tetap memilih Allah. Dia lebih cinta kepada Allah daripada anaknya. Sehingga apapun yang diperintahkan Allah, maka dia taati. Konsekuensi cinta adalah terhadap apa yang diperintahkan yang dia cintai itu. Dan ternyata saudaraku, cinta Nabi Ibrahim kepada Allah tidaklah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim memilih cintanya hanya kepada Allah, kemudian dia sanggup untuk menjalankan perintah menyembelih Ismail, tetapi cinta seorang hamba kepada Allah taklah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Ibrahim dan menyelamatkan Ismail alaihissalam dari penyembelihan itu, di mana penyembelihan itu kemudian berganti dengan penyembelihan seekor kibas. Bahkan Nabi Ismail tidak hanya selamat, tapi kemudian menjelma menjadi seorang remaja, pemuda yang taat, yang tangguh, bahkan diangkat menjadi Rasulullah, menjadi Nabiullah, yang dari keturunannya pula lah nanti akan lahir seorang manusia agung dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan hamba kepada Allah pasti tak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita tidak diperintah Allah seperti perintahnya kepada Ibrahim menyembelih anak-anaknya. Tapi ingatlah, kita juga harus berkorban. Ketika Nabi Ibrahim mampu mengorbankan anaknya Ismail demi cintanya kepada Allah, kita juga harus mampu mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Kita juga memiliki Ismail berupa hal-hal yang kita cintai. Bisa berupa harta, bisa berupa jabatan, istri, anak, dan hal-hal yang bersifat duniawi lainnya. Semuanya itu bisa kita cintai dan harusnya kita korbankan hanya untuk kepada Allah. Maksudnya apa? Kita manfaatkan harta, jabatan, anak, dan apapun yang kita miliki itu hanya untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan semuanya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Ali Syariati dalam kitabnya Al-Hajj, bahwa Ismail merupakan simbol kecintaan kita kepada duniawi, dan seharusnya dia kita manfaatkan, kita berdayakan untuk mendekat kepada Allah, sebagaimana kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam mampu menunjukkan kecintaannya kepada Allah, lalu mendidik Ismail menjadi seorang anak yang soleh. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh adalah menarik lagi, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam melibatkan Ismail untuk membangun Baitullah. Nah, jadi di situ tampak tadi Nabi Ibrahim juga menjadi teladan. Dalam hal ini Ibrahim juga memberikan suatu pendidikan terbaik, di mana ia mendidik anak-anaknya untuk membangun Baitullah, untuk memakmurkan masjid. Wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, selai berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Dalam surah Al-Baqarah ayat 127 ini, kalau kita merujuk pada tafsir, dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya membangun Baitullah. Bahkan disebutkan Nabi Ismail mengangkat batu, memberikan kepada Ibrahim, lalu Ibrahim menyusunnya, kemudian meninggikan itu yang Ka'bah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan terbaik yang harus dimiliki oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah mengajari mereka sholat, lalu kemudian menjadikan mereka aktivis-aktivis masjid yang cinta pada masjid. Karena masjid merupakan sarana ibadah, tarbiyah, pendidikan
bahkan bermasyarakat. Umat Islam ini akan kuat, berperadabannya gemilang kalau umat Islam ini mampu dan sukses memakmurkan masjid. Itu pula lah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban Madinah itu dengan bermula dari masjid untuk menyatukan kekuatan umat. Yang terakhir, saudaraku, yang perlu kita renungkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam enggak mempersiapkan Ismail menjadi seorang pemimpin. Tapi ingat, ini bukan sembarang pemimpin. Ini bukan membangun dinasti. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan anaknya menjadi pewaris untuk perjuangan dakwahnya. Dan dakwah itu akan lebih sukses ketika dia menjadi pemimpin yang hebat. Dan ingat, pemimpin tidak mesti orang yang memiliki kekuasaan, diangkat menjadi raja, diangkat menjadi penguasa. Tidak. Pemimpin sejati adalah ketika dia mampu mempengaruhi banyak orang untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pemimpin yang sejati. Karena apa yang dia pimpin kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu sebenarnya adalah pemimpin, dan apa yang kamu pimpin itu pasti akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibrahim menginginkan anaknya juga mampu menjadi seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi banyak orang untuk taat dan tunduk kepada Allah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim pun menunaikannya. Allah berfirman, sungguh aku akan menjadikanmu imam pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, ya Allah, juga keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai, tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita, boleh saja seorang ayah menginginkan anaknya menjadi seorang pemimpin, apalagi ketika dia memang diberikan Allah kemampuan untuk memimpin. Tetapi Allah janjikan bahwa anaknya juga bisa jadi pemimpin, tapi dia tak boleh berlaku zalim. Orang-orang yang berbuat zalim tidak pantas diberikan amanah untuk menjadi pemimpin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini 5 catatan penting bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sukses mendidik anaknya menjadi putra yang saleh, bahkan menjadi Nabi Allah, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Semoga 8 hal ini mampu kita teladani, dan tetaplah kita bermohon, bermunajat kepada Allah. Semoga kita mampu untuk berakhlak seperti Al-Quran. Termasuk tadi Al-Quran memberikan informasi kepada kita bagaimana seharusnya kita meneladani Nabi Ibrahim AS dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang soleh dengan anak keturunan yang soleh pula. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.